Sobat Ujung Malam, kembali lagi bersama aku, Atta, yang bakal menemani kalian serta memberikan informasi seputar misteri, kejadian seram, serta fenomena unik lainnya yang ada di dunia ini. Ada banyak kejahatan yang terjadi di dunia ini. Salah satunya adalah kasus pembunuhan yang masih banyak terjadi dengan berbagai motif, termasuk pembunuhan belasan manusia dan pemotongan tubuh korban yang dilakukan oleh Jeffrey Dahmer. So, daripada penasaran, siapkan mental kalian, jangan tengok kanan kiri, kita mulai ceritanya. Pembunuh berantai ini datang dari Wisconsin, Amerika, yang bernama Jeffrey Lionel Dahmer, atau yang lebih dikenal sebagai Milwaukee Monster. Ia adalah seorang pembunuh berantai yang sudah menghabisi 17 nyawa pria dewasa dan anak-anak antara tahun 1978 sampai 1991. Dahmer lahir pada 21 Mei 1960 di Milwaukee, negara bagian Wisconsin, Amerika. Ayahnya bernama Lionel Dahmer dan ibunya Joyce Flint. Sejak kecil, Jeffrey sudah kekurangan kasih sayang dari orang tuanya. Ayahnya masih menjadi mahasiswa di bidang kimia dan ibunya sibuk bekerja. Orang tuanya sering bertengkar, bahkan sang ibu sempat mencoba mengakhiri hidup. Walau akhirnya digagalkan oleh ayahnya. Sejak kecil, Jeffrey sering mengumpulkan bangkai hewan. Ia mengambil bangkai tersebut, membawanya pulang dan memotong-motong lalu memasukkannya ke toples. Di usia 4 tahun, Jeffrey juga suka mengumpulkan tulang belulang dari bangkai hewan. Ia mengumpulkannya di dalam toples sebagai koleksi. Pada tahun 1966, keluarga Dahmer ini pindah ke Doylestown, Ohio. Di sana, dia memiliki adik yang bernama David Dahmer. 2 tahun kemudian keluarga ini pindah ke Bath, Ohio. Ketika makan malam, Jeffrey menanyakan ke ayahnya mengenai apa yang terjadi jika tulang diberi pemutih. Dari situ, ayahnya menganggap anaknya tertarik dengan kimia sama sepertinya. Ayahnya pun mengajarkan bagaimana cara mengawetkan tulang yang aman. Masuk ke masa remaja Jeffrey, ia adalah seorang siswa SMA yang suka mengkonsumsi alkohol. Meski begitu, ia termasuk sebagai siswa yang cerdas, sopan, dan dikenal sebagai pemain tenis yang andal. Setelah masuk ke masa pubertasnya, Jeffrey pun menyadari bahwa ternyata dirinya gay. Di usia 17, Jeffrey masih kecanduan alkohol, bahkan nilainya pun menurun dan orang tuanya bercerai. Jeffrey pun memutuskan untuk tinggal sendiri di rumah kediaman orang tuanya. Nah, sekarang kita masuk ke 17 aksi keji pembunuhan berantai yang dilakukan Jeffrey. Yang pertama, Jeffrey berkenalan dengan pria bernama Stephen Hicks. Ia mengajak Stephen datang ke rumahnya untuk minum alkohol bersama. Setelah minum dan mengobrol, ketika Stephen ingin pulang, Jeffrey memukul Stephen dari belakang menggunakan barbel. Setelah Stephen pingsan, Jeffrey langsung mencekiknya hingga meninggal dunia. Lalu ia membuka seluruh pakaian Stephen dan menguburkannya. Berminggu-minggu setelahnya, ia membongkar lagi kuburan Stephen dan mengambil jasad Stephen. Ia lalu memisahkan tulang dan daging Stephen yang mulai membusuk. Lalu ia langsung memasukkan daging Stephen ke dalam larutan asam sampai daging tersebut hancur dan membuangnya ke lubang toilet. Tulang yang ia pisahkan tadi dihancurkan dan ditumbuk sampai halus, lalu ditaburkannya serpihan halus tulang itu ke kebun belakang rumahnya untuk menghilangkan jejak. 6 minggu setelah kematian Stephen, ayah Jeffrey kembali ke rumah Jeffrey dan membawakan ibu angkat baginya. Di tahun 1979, ayahnya memutuskan untuk mendaftarkan Jeffrey ke Angkatan Darat Amerika Serikat dengan tujuan agar anaknya mendapat didikan yang keras dan dapat mengubahnya.
Pada tanggal 13 Juli 1979, ia masuk ke Angkatan Darat Amerika Serikat tersebut dan ditempatkan di Baumholder, Jerman sebagai tenaga medis tempur. Selama pendidikan, ia diakui sebagai prajurit di atas rata-rata. Namun, setelah ditempatkan di batalion ini, ia memulai lagi aksinya. Dia sempat unboxing 2 prajurit dengan cara membius korbannya. Pada Maret 1981, ia diberhentikan dari Angkatan Darat karena kinerjanya yang memburuk akibat kembali kecanduan alkohol. Setelah kembali ke rumah, ia dikirim ke rumah neneknya di West Allis, Wisconsin. Karena ia merasa neneknya memberikan kasih sayang penuh padanya, ia pun mengurangi konsumsi alkohol. Selama tinggal dengan neneknya ini, ia sempat menjalani hubungan dengan beberapa laki-laki. Ia mendaftar member di suatu pemandian air hangat. Di sana, ia dilaporkan melakukan pembiusan terhadap 12 orang laki-laki dan melecehkan korban. Kita masuk ke pembunuhan kedua. Pada November tanggal 20, 1987, Jeffrey bertemu dengan Stephen Twomey di sebuah klub. Jeffrey mengajak Stephen untuk ke Hotel Ambassador. Karena terlalu mabuk, Jeffrey tidak melancarkan aksinya malam itu. Paginya, ia melihat dada Stephen lebam dan tangannya juga lebam. Ia menyadari bahwa dirinya membunuh Stephen secara tidak sadar. Lalu ia membeli sebuah koper besar untuk membawa jasad Stephen ke ruang bawah tanah di rumah neneknya. Setelah jasadnya membusuk, Jeffrey melakukan hal yang sama dengan korban pertamanya, tetapi bedanya ia menyisakan kepala korban untuk diawetkan dan dipakai untuk memenuhi hasratnya. Jeffrey sering mencari korban di Bargay. 2 bulan setelah kematian Stephen, Jeffrey mendapat korban ketiga, yakni James Dockstader yang masih berusia 14 tahun. Eksekusi James sama dengan korban sebelumnya. Lalu, 24 Maret 1988, Jeffrey kembali melancarkan aksinya dengan korban keempat bernama Richard Guerrero. Lalu, pada 25 Maret 1989, Jeffrey mendapatkan korban kelimanya, Anthony Sears. Masih sama dengan sebelumnya tentang bagaimana ia membunuh korbannya. Namun, kali ini tidak di ruang bawah tanah, melainkan jasad itu disimpan di bak kamar mandi neneknya. Pada 19 Mei 1990, Jeffrey memutuskan untuk tinggal sendiri di sebuah apartemen Oxford kamar 213 dengan membawa sisa tubuh Anthony tadi. 1 minggu setelah pindah, ia melancarkan aksi dengan korban keenamnya, yakni Raymond Smith. Setelah dibius dan dicekik sampai meninggal, jasad Raymond didiamkan 1 hari. Lalu ia membeli kamera Polaroid untuk memfoto tubuh Raymond. Baru setelahnya ia melanjutkan aksinya. Pada bulan Juni 1990, terjadilah pembunuhan ke-7. Korbannya adalah Edward Smith yang dibunuh dengan cara eksekusi seperti untuk korban sebelumnya. Selanjutnya, belum genap 3 bulan setelah Edward, Jeffrey membunuh korban ke-8, yakni pria berusia 22 tahun bernama Ernest Miller. Jeffrey memasukkan potongan tubuh korbannya ke dalam kulkas. Lalu, 3 minggu setelah pembunuhan Ernest, tepatnya pada 24 September 1990, ia kembali bertemu dengan pria bernama David Thomas yang berusia 22 tahun dan menjadi korban ke-9-nya. Kemudian korban ke-10 dieksekusi pada Februari 1991. Korbannya adalah seorang remaja berusia 17 tahun yang bernama Curtis Strother. Lalu 2 bulan kemudian ia mendapat korban ke-11, yakni Errol Lindsey.
Setelah pembunuhan ke-11-nya ini, tetangga apartemennya mulai protes kepada pengelola apartemen karena mencium bau busuk dari unit Jeffrey. Dan ketika didatangi oleh pengelola apartemen, Jeffrey berdalih bau itu berasal dari kulkasnya yang rusak dan membuat makanan di dalamnya membusuk. Lalu pada 26 Mei 1991, ia kembali melancarkan aksinya dengan korban ke-12 bernama Tony Hughes. Ia membiarkan jasad Tony tergeletak di lantai, namun ia juga sudah mengajak korban ke-13-nya ke apartemen dalam keadaan pingsan karena mabuk. Korbannya ini masih berusia 14 tahun bernama Konerak Sinta Somphone. Setelah itu, ia meninggalkan Konerak yang pingsan di dalam kamarnya, sementara ia pergi ke bar. Namun, pagi-pagi buta ketika kembali ke kamarnya, Konerak sudah tidak ada. Ketika ia membuka jendela kamarnya, ia melihat Konerak bersama dengan 3 perempuan. Saat Jeffrey mau membawa pulang kembali Konerak, salah satu perempuan itu tidak memperbolehkannya karena dia melihat ada bercak darah di tubuh Konerak. Perempuan itu juga melaporkan hal tersebut ke pihak 911. Polisi yang masuk ke apartemen Jeffrey menanyakan asal bau busuk di sana. Jeffrey mengatakan itu berasal dari ikan busuk di kulkasnya yang rusak. Sayangnya, petugas tidak memeriksa dengan seksama unit Jeffrey ini. Setelahnya, karena kesal dengan Konerak, Jeffrey langsung menghabisi korbannya sekaligus dengan cara yang sama seperti korban sebelumnya. Korban ke-14, pada 30 Juni 1991, Jeffrey melakukan perjalanan ke Chicago. Di terminal bus, ia bertemu dengan Matt Turner. Selanjutnya, korban ke-15 yakni Jeremiah Weinberger dihabisi pada tanggal 5 Juli 1991 dengan cara menyuntikkan air panas ke dalam kepala Jeremy yang membuatnya koma selama 2 hari dan akhirnya meninggal. Kemudian, korban ke-16 dieksekusi pada tanggal 15 Juli 1991 dengan korban bernama Oliver Lacey dan potongan tubuhnya dimasukkan ke dalam kulkas. Lalu tanggal 19 Juli 1991, Jeffrey dipecat karena dia banyak mengambil cuti. Ia pun memanggil teman kerjanya yang bernama Joseph Breitehoft ke apartemennya untuk merayakan perpisahan. Namun, Joseph malah menjadi korban terakhir dari pembunuhan keji yang dilakukan Jeffrey. Setelah menghabisi belasan nyawa itu, pada 22 Juli 1991, ia pergi ke bar dan menawarkan 3 orang laki-laki untuk pergi ke apartemennya dengan imbalan $100 per orang. Namun, 2 orang menolak dan 1 pria lagi yang bernama Tracy Edwards menerima ajakan tersebut. Sampai di apartemen Jeffrey, Tracy sudah merasakan bau busuk dan melihat galon berisi asam. Tracy diajak masuk ke kamar Jeffrey. Ketika masuk, Tracy melihat banyak poster laki-laki dan mencium bau busuk yang menyengat. Dan bau menyengat itu berasal dari drum yang berada di sudut kamar. Dengan rayuan Tracy, Jeffrey pun terlena. Ketika Tracy mengatakan ingin ke kamar mandi, Jeffrey memperbolehkannya. Lalu saat keluar dari kamar mandi, Tracy langsung menghantam Jeffrey sampai terjatuh dan ia berhasil keluar dari apartemen Jeffrey. Setelah berhasil keluar, Tracy langsung melaporkan ke kepolisian. Petugas pun mendatangi apartemen Jeffrey dan menemukan foto Polaroid korban-korban Jeffrey. Apartemen Jeffrey lantas digeledah dan yang pertama kali diperiksa adalah asal bau busuk yakni kulkas. Polisi pun terkejut karena melihat banyak kepala dan potongan tubuh di bagian rak. Di freezer, polisi menemukan banyak potongan tubuh, sekantong organ dan beberapa potongan daging manusia. Polisi juga menemukan 7 tengkorak manusia di kamar Jeffrey, 2 kerangka utuh, sepasang tangan, dan 2 rudal yang sudah diawetkan.
Ditemukan juga 74 foto Polaroid yang menggambarkan bagaimana Jeffrey menghabisi para korbannya. Setelah ditangkap, Jeffrey mengaku sudah membunuh 17 korban dalam keadaan korban tidak sadar sebelum dibunuh. Ia mengaku telah bercocok tanam dengan mayat korbannya. Bahkan ia sudah memakan sebagian organ tubuh korbannya. Ia mengakui tengkorak yang ia kumpulkan digunakan untuk menghias altar pribadinya. Akhirnya, persidangan Jeffrey dimulai di tanggal 30 Januari 1992. Ia divonis dengan hukuman seumur hidup penjara pada 1 Mei 1992. Setelah dijatuhi hukuman, ia dipenjara selama 1 tahun di sel isolasi. Setelah 1 tahun, ia dipindahkan ke sel biasa bersama narapidana lainnya. Akhirnya di tanggal 28 November 1994, Jeffrey ditemukan tewas dalam keadaan yang mengenaskan. Pelakunya, narapidana bernama Christopher Scaver yang mengidap skizofrenia. Dan itulah akhir perjalanan dari si monster ini. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video lainnya dari channel Ujung Malam. See you in another videos.